Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan selalu ya. Di sini saya Ilmiatul Mustafidah. Saya akan menjelaskan gimana sih praktik dari hygiene dan sanitasi dalam industri makanan rumahan itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, hygiene itu apa sih? Nah, hygiene itu pengertiannya berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seorang dewi yaitu Hygieia yang artinya dewi pencegah penyakit. Jadi hygiene ini yaitu sebuah tindakan atau kegiatan untuk membentuk kesehatan dan menjaga kesehatan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari hygiene. Yang pertama yaitu perseorangan. Perseorangan mempunyai pengertian yaitu mencakup semua segi kebersihan dan pribadi karyawan penjamah makanan. Maksudnya di sini yaitu tentang kebersihan dari masing-masing karyawan gitu. Seperti menjaga hygiene dari perorangan, berarti menjaga kebiasaan hidup yang menjamah makanan itu sendiri seperti apa gitu. Menjaga kebersihan dari seluruh anggota karyawan tersebut gitu. Oke, selanjutnya kan tadi saya sudah menjelaskan tentang ruang lingkup hygiene yang mengenai perseorangan. Ruang lingkupnya itu seperti apa sih? Nah, perseorangan itu meliputi kita harus memakai APD walaupun kita masaknya itu di rumah, kita harus mempunyai APD seperti kita memakai harnet ketika kita tidak memakai hijab. Tujuannya kenapa sih kalau pakai penutup kepala itu supaya apa? Nah, pakai penutup kepala itu tujuannya adalah membuat rambut kita itu tidak jatuh ke makanan. Nah, kalau kita masak terus makanannya udah jadi, terus waktu kita makan ada rambutnya kita. Nah, itu berarti kan tidak sehat, makanannya tidak bersih. Nah, seperti itu makanya kita harus memakai penutup kepala apabila dia tidak berhijab seperti itu. Kemudian pakai apa lagi selain itu? Bisa kita pakai ini, apa ini? Ini adalah plastik biasanya untuk sarung tangan ketika kita masak. Nah, tujuannya kenapa? Tangan kita ini kan banyak sekali kuman yang tidak terlihat. Kalau kita memakai plastik yang higienis, kemungkinan kuman masuk ke dalam bahan makanan kita ketika kita masak, masuk ke dalam makanan kita itu berkurang seperti itu. Makanya kita harus memakai seperti ini. Nah, tadi kan sudah nih ruang lingkup hygiene yang perseorangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hygiene yang mengenai makanan dan minuman. Seperti apa sih? Jadi ruang lingkup hygiene makanan dan minuman itu mempunyai pengertian tentang kebersihan dari bakteri, bahan makanan yang dipergunakan dalam pengolahan makanan. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi gini, ketika kita masak, bahan makanan yang sebelum kita masak itu harus dicuci terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri tersebut berkurang, seperti itu. Jadi, menghasilkan makanan dengan kualitas hygiene yang tinggi seperti itu. Jadi kita harus mencuci seperti misalkan tumbuh-tumbuhan kita cuci sesuai standarnya di bawah air mengalir seperti itu. Kita cuci hewan-hewan bahan makanan yang berasal dari hewan misalkan. Kita juga cuci sampai bersih dari darahnya, dari kotorannya. Oke, selanjutnya kita membahas yang kedua yaitu sanitasi. Kalau hygiene aja tanpa sanitasi kan tidak enak ya. Jadi kita harus membahas juga sanitasi. Sanitasi itu apa sih? Jadi pengertian sanitasi sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari objeknya. Jadi sanitasi ini suatu cara upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan yang diutamakan kebersihan dari objeknya gitu. Jadi memelihara kebersihan dari objeknya. Objeknya itu bisa bahan makanannya, alat-alatnya, seperti itu. Kalau hygiene tadi kan
kegiatan yang bersifat perseorangan, jadi berasal dari yang memasak gitu. Kalau sanitasi berasal dari lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, seperti kemudian ruang lingkup sanitasi. Apa sih ruang lingkup sanitasi? Apa aja? Yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Sebelum kita memasak, kita harus memilih bahan makanan yang berkualitas seperti apa. Misalkan, kita harus memilih sayur yang seperti apa, buah yang seperti apa, bahan makanan yang berasal dari hewani yang seperti apa. Misalkan, yang kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Ruang lingkup yang kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Gimana sih caranya kita menyimpan bahan makanan yang baik? Nah, misalkan kalau ikan itu disimpan di mana? Kalau sayur itu disimpan di mana? Misalkan kalau ikan kita lebih disimpan ke freezer karena itu dapat menghambat proses metabolisme dari bakteri-bakteri yang ada di dalam ikan. Misalkan kalau makanan tumbuhan, bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, kita bisa simpan pada kulkas seperti itu. Tapi yang suhunya tidak terlalu dingin. Kemudian penyajian makanan. Nah, selain kita menyajikan makanan dengan yang cantik, yang indah seperti itu, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas dari makanan tersebut. Nah, selain itu juga ada pengolahan makanan. Pengolahan makanan juga didasarkan pada kebersihan. Maksudnya di sini adalah kebersihan dari alat-alat yang digunakan tadi. Misalkan, sebelum kita mengolah makanan, kita harus mencuci bahan-bahan alat yang digunakan untuk mengolah makanan tersebut, gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita perlu melakukan sanitasi? Nah, sanitasi makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian dari makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan serta pemborosan dalam makanan. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa sih hygiene itu, apa sih sanitasi itu. Nah, sekarang pasti teman-teman paham kan apa itu hygiene dan sanitasi. Lalu penting nggak sih peran hygiene dan sanitasi dalam industri rumahan itu? Menurut saya sih penting, karena apa? Makanan itu ketika kita terapkan pengolahannya menggunakan hygiene dan sanitasi, selain menghasilkan rasa yang lezat, dia juga akan bermutu, akan terjamin kualitasnya, akan terhindar dari penyakit. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Assalamualaikum.